Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvino Disaputra, NIM 120501 11660. Nah, saya berasal dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nih. Nah, saya pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah video tentang penyederhanaan logika menggunakan metode aljabar boolean. Nah, disimak ya bagaimana caranya kita menyederhanakan persamaan-persamaan tersebut. Oke, check this out. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang penyederhanaan logika. Oke, dalam penyederhanaan logika itu ada 4 cara untuk kita menyederhanakan sebuah persamaan logika. Di mana cara yang pertama itu adalah dengan menggunakan aljabar boolean. Atau yang kedua menggunakan peta Karnoff. Dan yang ketiga itu adalah menggunakan dengan diagram Venn. Dan yang keempat itu menggunakan Quine-McCloskey. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aljabar boolean. Oke. Yang pertama, aljabar boolean. Aljabar boolean ini adalah salah satu cara untuk menyederhanakan persamaan logika, di mana aljabar boolean itu ada B, itu adalah elemen-elemen aljabar boolean, yaitu adalah 1 dan 0. Dan juga ada juga plus, ini ada artinya kali atau titik atau dot, dan aksen. Nah, di dalam aljabar boolean 1 itu artinya true dan 0 itu artinya false. Plus di dalam aljabar boolean itu artinya or, dan dot atau kali itu artinya and. Dan untuk aksen itu ada 2. Kita bisa nyebutnya aksen atau bar. Bar itu yang di atas seperti a bar, ini seperti a aksen. Nah, ini adalah not atau unner, komplement dan sebagainya, itu sama saja. Nah, itu sama saja. Nah, oke. Dalam aljabar boolean itu ada beberapa aturan yang harus kita ketahui untuk menyederhanakan sebuah persamaan logika. Oke, kita masuk ke dalam aturan-aturan dari aljabar boolean itu. Oke, aturan aljabar boolean atau aturan boolean. Nah, oke, aturan boolean itu yang pertama adalah hukum identitas. Hukum identitas mempunyai hukum di mana A ditambah 0 itu menghasilkan A dikali 1 itu juga menghasilkan A. A itu kita ibaratkan angka 1, jika 1 ditambah 0 maka itu menghasilkan A, atau 1 tambah 0 menghasilkan 1. A 1 dikali 1 itu juga menghasilkan 1 atau A.
Dan yang kedua adalah hukum komplement. Nih, hukum komplement sama tadi A aksen A bar tadi. Kita boleh menulisnya dengan A aksen atau boleh menuliskannya dengan A bar, terserah. Hukum komplement punya hukum di mana A ditambah A aksen itu sama dengan 1 dan A dikali A aksen itu sama dengan 0. A itu kan 1, A aksen itu kebalikannya 1 berarti 0, 1 tambah 0 1, 1 dikali 0 maka hasilnya 0. Oke, kita lanjut ke hukum yang ketiga, yaitu adalah hukum komutatif. Hukum komutatif. Hukum komutatif itu memiliki hukum di mana A ditambah B itu sama dengan B ditambah A, atau A dikali B itu sama dengan B dikali A. Sama dengan pelajaran MTK biasa, 3 tambah 2 itu sama dengan 2 tambah 3. Nah, itu sama hukum komutatif itu begitu. Jika dibalikan maka nilainya tetap sama. Dan yang keempat yaitu adalah hukum asosiatif. Hukum asosiatif. Hukum asosiatif itu memiliki arti bahwa jika kita mengkelompokkan suatu persamaan itu harus dikelompokkan dengan operator-operator yang sama. Contohnya A tambah B tambah C itu sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C. Nah, atau dalam perkalian boleh juga A dikali B dikali C itu sama dengan A dikali B kali C. Kita harus mengkelompokkan persamaan itu dengan operator-operator sama. Ini plus harus sama plus, kali sama kali. Oke, selanjutnya yang kelima. Yang kelima yaitu hukum distributif. Hukum distributif. Hukum distributif itu seperti A buka kurung tambah B tambah C itu sama dengan A B tambah A C. Itu kita kalikan A B A C itu sama. Atau A ditambah B dikali C itu sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. Nah, itu. Selanjutnya yang keenam yaitu adalah hukum idempotent. Hukum idempotent itu di mana hukumnya A ditambah A itu sama dengan A itu sendiri, dan A dikali A sama dengan A itu juga sendiri. A itu 1 tambah 1 kan itu juga bilangannya. A dikali A 1 ke 1 sama juga A juga. Oke, kita lanjut yang ketujuh yaitu hukum dominasi. Hukum dominasi itu memiliki hukum di mana A dikali 0 itu 0 dan A ditambah 1 itu adalah A. Ini kebalikan dari hukum identitas. Kalau ditambah maka didominasi itu dikali. Ini dikali maka di sini adalah ditambah. Oke, yang ke-8 yaitu adalah hukum involusi. Hukum involusi ini atau disebut juga dengan hukum double complement, double bar, double aksen. Itu A aksen atau A bar itu diaksenkan sekali lagi, maka itu menghasilkan A itu sendiri. Jadi kalau kita 1 kan aksennya berarti 0, 0
0 diasingkan lagi itu akan menghasilkan dari 1 itu sendiri. Oke, kita lanjut yang ke 9, yaitu adalah hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu dimana A ditambah B aksen itu sama dengan A aksen dikali B aksen. Atau cara penulisannya lain itu A tambah B bar itu sama dengan A bar dikali B bar. Nah, ini sama nih. Ini sama saja. Itu cara penulisannya beda. Dan yang kedua hukumnya itu A dikali B aksen itu sama dengan A aksen ditambah B aksen, atau A dikali B bar itu sama dengan A bar ditambah B bar. Yang ke-10 hukum 0,1 0/1, dimana 0 aksen itu sama dengan 1, sedangkan 1 aksen sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke hukum yang ke-11. Hukum yang ke-11 hukum yang ke-11 yaitu adalah hukum penggabungan. Hukum penggabungan itu dimana A dikali B itu ditambah A B aksen itu akan menghasilkan A. Nah, ini ada kita A itu boleh kita keluarkan jadi B dikali B aksen. Nah, ini kan B kali B aksen itu kan 1, maka A dikali 1 akan menghasilkan A. Dan hukum yang keduanya yaitu adalah ini pertamanya, yang keduanya itu A jika ditambah B kita gabungkan dikali dengan A ditambah B aksen itu menghasilkan A. Dan yang ke-12 itu adalah hukum penyerapan. Hukum penyerapan itu A ditambah A dikali B itu sama dengan A dikali A tambah B itu sama dengan A ditambah A dikali A aksen dikali B itu sama dengan A ditambah B, dan A dikali A aksen tambah B sama dengan AB. Dan yang terakhir, hukum yang terakhir yaitu hukum ke-13 itu adalah hukum konsensus. Kebanyakan M-nya ya, maaf. Hukum konsensus. Hukum konsensus itu dimana A dikali B ditambah B dikali C ditambah A aksen dikali C itu sama dengan A B ditambah A C. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soal dari aljabar boolean. Oke, contoh soalnya itu kita pakai contoh soal yang 4 variabel. Karena kalau yang 2 variabel itu kan sama saja kayak yang tadi, itu A tambah B biasa. Itu Y sama dengan A B C D aksen
ditambah A aksen B C aksen D, A aksen B C aksen D ditambah dengan A B C aksen D aksen, A B C aksen D aksen ditambah dengan A B C D ditambah dengan A aksen B C D ditambah dengan A aksen B C aksen D aksen. Nah, untuk kalian yang bisa mengerjakan soal ini, silakan komen di bawah menggunakan hukum-hukum yang tadi. Silakan. Mungkin kalau bisa di komen aja di bawah boleh. Oke, kita akan selesaikan. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengerjakan soal ini adalah mengkelompokkan dia dengan huruf-huruf atau variabel-variabel yang sama. Oke, nih A, B, C, D aksen itu kita kelompokkan dengan yang sama. Nih, A, B, C, D. Nah, ini kan cuma berbeda D aksen dengan D-nya. Jadi A, B, C, D. A, B, C, D aksen dengan A, B, C, D. Ini kelompok 1 dengan yang keempat. Dan yang kita cari lagi yang sama. Nih, A aksen, B, C aksen D itu dengan ini kan sama, A, B, D. A, B, D nya sama. Nah, yang terakhir berarti tinggal yang ini, A, B, C aksen D dengan A, B, C aksen D. Nah, ini yang sama adalah B, C aksen D aksennya, dan A nya cuma yang berbeda. Oke, setelah kita kelompokkan, kita tahu mana-mana saja yang sama. Ini berarti A, B, C, yang berbedanya D aksen ditambah D. Nah, ini kita memakai hukum tadi yang kita telah pelajari tadi. Ini hukum distributif. Nah, hukum distributif itu dimana A dikali B tambah C kan AB tambah AC itu sama, kita keluarkan ABC tadi. Nih, ABC yang tadi kita keluarkan, kita D aksen dan D nya kita taruh di dalam. Begitu pula dengan kedua kelompok lainnya. Ini yang sama adalah A aksen B dan D nya, maka C aksen ditambah C nya yang berbeda, dan ditambah dengan kelompok yang ketiga. Ini yang sama adalah BC aksen D aksen sama, maka A nya yang kita dalam kurungkan. Oke, nah ini setelah kita dapat kelompok kayak gini, kita pakai hukum komplement tadi. Hukum komplement. Hukum komplement. Nah, dimana hukum komplement tadi kan A aksen tambah A itu 1, atau ini D aksen tambah D. Kalau jadikan contohnya A aksen tambah A itu sama saja, beda variabel saja. Berarti A, B, C. Nah, D aksen tambah D itu 1, kan 0 tambah 1 kan 1. A aksen BD. Nah, ini juga sama. C aksen tambah C itu juga 1. Ini BC aksen ini juga sama, BC aksen D aksen itu juga 1. Nah, setelah itu berarti kita langsung kan, kalau 1 kan kalikan kan menghasilkan hal yang sama juga. I aksen B D tambah BC aksen D aksen. Oke, dah, inilah hasil akhir dari soal yang ini tadi, karena tidak ada lagi yang bisa kita selesaikan, karena tidak lagi yang bisa diserangkan, maka inilah hasil akhirnya. Nah, oke, setelah kita dapatkan di mana output hasilnya itu pencernaaannya A, B, C, A aksen B, D, B, C aksen D aksen, kita dapat menggambarkannya dengan gambar logika yang telah kita pelajari di gerbang logika, yaitu gerbang logika AND, OR, dan NOT itu.
kita telah pelajarinya. Nah, berarti kan ini A, B, C itu berarti dia memakai gerbang logika N karena dia dikali. Maka pertama kita buat dulu gerbang logika N-nya. Oke, karena dia ada 3 variabel, maka di sini ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini ada A, B, C, dan ini ditambah, berarti kan hasilnya nanti ini. Oke, hasilnya. Nah, ini kan ada operator tambah, berarti itu memakai gerbang logika OR, dimana gambar gerbang logika OR itu seperti ini. Nah, ada runcing kayak gitu. Nih, bisa dilihat di video mengenai tentang gerbang logika. Nah, karena di sini ditambah berarti dia memakai ini juga di kelompok ini juga. Berarti satu lagi kita hubungkan lagi ini dengan gerbang logika N juga. Gerbang logika N juga. Kita hubungkan dengan gerbang logika N. Nah, ini A aksen, maka tanda dari A aksen itu gambarnya seperti ini, segitiga 0 ini. Nah, ini berarti dia A akan dimasukkan, diinputkan ke dalam NOT, gerbang NOT, maka akan A aksen. Dan ini B biasa, dan ini adalah D. Nah, ini kan AC-nya A, B, C. Ini AC-nya A aksen BD. Nah, ini boleh kita tulis ini biar lebih jelasnya. Ini A, B, C. Nah, ini berarti A aksen. Ini berarti A aksen BD. Nah, ini kan ditambah dengan gerbang logika OR tadi. Nah, lalu di sini ada penyatu juga, tanda tambah. Berarti gerbang logika OR lagi, sekali lagi. Nah, ini kan tadi hasilnya, berarti ini tadi hasilnya A, B, C ditambah A aksen BD. Nah, ini kan kita gerbang logika lagi, logika OR lagi. Gerbang logika OR lagi. Nah, kali ini dihubungkan kan ini dengan yang ini. Nah, ini dia gerbang logika N karena dikali. Nih, gerbang logika N. Nah, ini karena B berarti B biasa. Nah, ini C aksen berarti memakai gerbang logika NOT. Ini C. Dan ini D aksen juga memakai gerbang logika dari NOT juga. Nih. Nah, berarti ini di sini C aksen, ini D aksen, maka output yang keluar dari sini adalah B, C aksen, D aksen, dan ini ditambah maka akan menghasilkan persamaan Y. Maka akan menghasilkan persamaan Y, yaitu A, B, C tambah A aksen BD tambah BC aksen D aksen. Nah, itulah tadi mengenai pembahasan kita mengenai aljabar boolean beserta contoh soal dan aturan-aturan tadi aljabar tadi yang telah kita gambarkan ke dalam gerbang logika. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan komen di bawah yang telah mendapatkan jawaban ini dan like, share ke teman-temannya. Terima kasih. Nah, itu tadi mengenai pembahasan kita penyederhanaan persamaan logika menggunakan metode aljabar boolean. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah ada yang ingin ditanya? Jika iya, silakan tinggalkan komen di bawah. Please like, share ke teman-teman semua, dan subscribe channel ini. Terima kasih.